Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama saya Muhammad Roni di Suluh TV yang sangat berbahagia. Banyak sekali keributan-keributan ataupun isu-isu berita-berita yang kita dengar selama ini setelah Menteri Agama Pak Yakut Khalil itu menyatakan ada satu pernyataannya yang kontroversial dan menjadi satu momok bagi umat Islam Indonesia pada umumnya. Apa yang Pak Yakut Khalil katakan sebagai Menteri Agama Republik Indonesia? Jadi beliau mengatakan hanya selamat Hari Raya kepada kaum Bahai. Nah, yang mengherankan, yang saya herankan di sini adalah kenapa Majelis Ulama Indonesia itu tidak boleh menyatakan atau mengkomplain atau mempermasalahkan Menteri Agama menyatakan selamat Hari Raya kepada kaum Bahai atau agama Bahai. Nah, padahal apa masalahnya sih sebenarnya? Padahal kan kalau kita pikir-pikir agama yang ada di Indonesia itu cuma beberapa agama besar, Islam, Kristen, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan. Nah, padahal kalau kita cek dan recheck kembali, agama-agama yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Kenapa? Karena yang harus kita pahami sekarang, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang memang negara yang diisi oleh bangsa-bangsa seperti bangsa Jawa, bangsa Melayu, bangsa Batak, bangsa Padang. Ya, kalau Aceh itu saya nggak menyatakan itu bangsa, tapi saya menyatakan Aceh itu suku. Kenapa? Karena suku Aceh itu berasal dari beberapa bangsa, percampuran, kolaborasi dari beberapa bangsa, ada bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Persia, bangsa India, bercampur menjadi satu, jadilah suku Aceh. Nah, kalau suku-suku yang lain seperti suku Jawa, ya, kalau kita katakan sekarang suku Jawa, kalau saya mengatakan itu mereka bukan suku tapi bangsa. Kenapa? Karena sebelum bangsa Indonesia merdeka, jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, bangsa Jawa itu sudah ada, bangsa Batak juga sudah ada, bangsa Melayu juga sudah ada. Jadi Indonesia ini banyak sekali bangsa-bangsa yang ditopang oleh satu negara. Nah, mengingat hal seperti itu, banyak juga aliran-aliran kepercayaan seperti Wiwitan yang ada di Sunda, ya, orang Sunda atau di Banten. Mereka itu bukan Islam, bukan apa, tapi sejenis seperti aliran kepercayaan. Ya, ada seperti kalau di Cina itu ada Konghucu, itu kan bukan Buddha, bukan Hindu. Nah, tapi kalau kaum Bahai ini agama apa? Saya juga kurang paham, tapi MUI mengatakan, umat Islam mengatakan bahwa kaum Bahai ini amal ibadahnya mirip seperti orang Islam. Nah, permasalahannya di sini. Kenapa? Karena mengingat ditakutkan akan merusak keyakinan umat Islam yang lain. Nah, hal inilah yang menyatakan bahwa MUI menyatakan atau ormas-ormas Islam yang lain menyatakan bahwa kaum Bahai ini tidak boleh ada di Indonesia. Nah, sebenarnya negara Indonesia itu melindungi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa beribadah dan beragama itu dilindungi oleh negara. Kurang lebih seperti itu isinya, tapi redaksi undang-undang pasal dan sebagainya itu saya kurang hafal ya. Tapi karena intinya seperti itu. Intinya Indonesia itu melindungi kita umat beragama itu beribadah, agama apa aja. Jadi semua yang kita lakukan di sini jangan terbentur dengan hal-hal yang tidak penting. Bagi saya, menurut saya, MUI itu kurang kerjaan. Apa urusannya sih Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa kaum Bahai atau memprotes Menteri Agama? Saya rasa Menteri Agama Pak Yakut Khalil itu
beliau lebih paham daripada kita. Kalau beliau tidak paham, beliau tidak akan diangkat atau dilantik menjadi Menteri Agama yang menaungi semua agama yang ada di Indonesia. Jadi Menteri Agama itu bukan hanya Menteri Agama Islam, tapi juga Menteri Agama Kristen, Menteri Agama Buddha, Hindu, dan semua agama yang ada di Indonesia di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi yang perlu kita pahami sekarang, MUI, Majelis Ulama Indonesia, dalam konteks struktur kenegaraan mereka itu apa? Yudikatif, legislatif, atau eksekutif? Tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada salah satu dari 3 unsur kenegaraan ini yang tercantum nama MUI. Saya rasa MUI itu cuma berpartisipasi dalam mengeluarkan sertifikat halal untuk makanan-makanan dan obat-obatan. Nah, menurut saya pribadi, yang lebih berhak mengeluarkan sertifikat halal itu bukan MUI, tapi Kementerian Agama. Ini yang menjadi persoalan kita sekarang ini. Jadi coba saudara-saudara bayangkan, kalau memang ada permasalahan-permasalahan, ya yuk kita ngobrol, kita bahas sama-sama. Saya sih sedikit emosi sih ya mendengar hal ini. Kenapa? Karena umat Islam Indonesia sekarang ini sedikit-sedikit ya saling menyalahkan, sedikit-sedikit. Ini nggak boleh, ini haram, ini bid'ah. Padahal beragama kita itu sebenarnya antara kita sendiri, dalam keluarga kita sendiri, beragama itu sudah beda. Umat Islam di Sumatera dengan umat Islam di Jawa sudah beda. Konon lagi umat Islam di Aceh sama di Papua itu juga sudah beda jauh, tempatnya sudah jauh. Jangankan yang jauh, di keluarga kita sendiri antara ayah dan anak, istri dan suami itu juga beda. Kenapa? Karena beragama itu pemahaman. Jadi masing-masing kita punya pikiran, punya hati, punya rasa, punya pemahaman. Jadi masing-masing kita punya agama masing-masing kalau kita katakan. Jadi Islam saya, Islam saudara, dan Islam yang lain juga berbeda-beda. Kenapa? Pemahaman kita terhadap agama itu juga berbeda-beda. Konon lagi pemahaman terhadap ya. Ini bisa kita katakan pemahaman kita terhadap Tuhan yang notabene ya adalah Tuhan Indonesia di agama Islam itu ya bisa kita bilang tidak berwujud, tidak nampak gitu. Jadi masing-masing pemikiran, masing-masing kita umat Islam punya pemahaman tersendiri tentang Tuhan. Nah, sedangkan agama Bahai ini yang katanya persis sama seperti amalan-amalan umat Islam, agama Islam, ya itu terserah mereka, itu terserah kaum Bahai. Kenapa kita yang ribut, kenapa kita yang sewot, kenapa kita yang harus jingkrak-jingkrak gitu. Jadi itu satu hal yang nggak penting. Jadi biarkan saja mereka. Oh, kaum Bahai itu impor dari luar, pemahaman dari luar. Kalau yang saya tahu sih kaum Bahai itu dari Iran ya, kalau nggak salah. Nah, sementara yang berasal dari Indonesia itu cukup banyak sekali kalau kita mau kaji ulang, cek dan recheck gitu. Nah, cuman protes lagi, sebenarnya bukan protes sih, saran saya sih kepada Menteri Agama Pak Yaakob Khalil ini, kalau bisa sih jangan dulu dah kita menyatakan selamat ulang tahun atau tahun baru atau apa ya, ucapan selamat kepada agama-agama atau ideologi-ideologi impor gitu dari luar negeri. Toh di sini juga di Indonesia juga masih banyak sekali aliran-aliran kepercayaan yang memang menyatakan sebagai agama di luar agama 5 agama besar yang diakui di Indonesia. Tapi pada dasarnya kalau kita menurut undang-undang, melihat undang-undang bahwa seluruh umat beragama itu dilindungi di Indonesia, jadi agama apapun yang ada di Indonesia itu dilindungi oleh negara, termasuk kaum Bahai. Jadi kita nggak usah ributkan persoalan itu. Masalahnya apa? Masalahnya kaum Bahai ini lebih dekat, lebih mirip seperti amalan umat Islam. Itu ya kita sebagai umat Islam yang harus mampu menjaganya. Jadi seperti itu, saudara-saudara. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada komentar atau kritik dan saran, saya harap yang membangun, tolong dikomentari.
tulis di kolom komentar, jangan pernah menghujat, jangan pernah menyalahkan, dan mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung, saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.